Selamat sore, yuk kita lanjut Kak. Gasken. Qin Yu melihat ke arah Raja Iblis, tetapi tidak melihat siapapun. Setelah beberapa saat, saya melihat bahwa kedalaman aliran emas kosmik sangat mudah bagi individu untuk datang. Orang ini ada di mana-mana, aliran emas kosmik secara otomatis membuka jalan, dan tidak menyakitinya sama sekali. Bagaimana mungkin Qin Yu tidak percaya bahwa ada orang-orang di dunia iblis peri yang tidak bisa mati dalam arus emas alam semesta? Kaisar Iblis Sapi tersenyum dan berkata, Qin Yu, Sun Hao, dia juga di sini dalam aliran emas kosmik tidak diserang, jika Anda pergi ke tempat lain, seperti bintang kosmik yang terbentuk dalam aliran emas kosmik asli, masih akan membunuhnya. Maksudmu? Tebak Qin Yu. Raja Iblis mengangguk, ya, aliran emas kosmik di sini telah disempurnakan oleh pendahulu kera yang berasal dari para dewa. Ini berbeda dari aliran emas kosmik umum. Qin Yu mengerti. Aliran emas kosmik ini sama dengan dijinakkan. Barbarisme, kamu di sini. Sosok itu telah tiba. Qin Yu memandang nenek dan cucu itu dari dekat, dan cucu Wang Sun sedikit lebih pendek dari Qin Yu. Seluruh orang tampak pendek dan kurus, seperti rumah biru. Namun, seluruh raja memiliki suasana sombong dan lebih sombong daripada Raja Iblis. Ini Qin Yu. Dayu Huang memandang Qin Yu. Qin Yu segera memberi hormat. Qin Yu telah melihat pendahulu kaisar. Sikap Dayu Huang terhadap Qin Yu tidak buruk. Ini mungkin karena hubungan Hou Fei. Dia berkata sambil tersenyum, ya, saya tahu dari Hou Fei bahwa Anda lebih lambat dari Hou Fei, dan itu telah dicapai hanya dalam 300 tahun. Level kaisar, ya, tidak buruk. Qin Yu dengan rendah hati tersenyum. Warisan keluarga saya cukup aman. Sun Hao melihat kembali ke arus tak berujung alam semesta, dan berkata kepada Qin Yu. Pamer. Ada sangat sedikit orang yang bisa datang ke tempat terlarang, Sun Hao biasanya pamer dengan pendatang baru. Namun, Qin Yu tahu. Warisan tanah terlarang ini memang memiliki kualifikasi untuk dipamerkan, dan aliran terluar alam semesta saja sudah cukup untuk disumpah. Tentu saja aman, alam semesta ini rusak, dan yang lainnya akan mati. Iblis sapi itu tertawa. Apa garis abu-abu, tanya Qin Yu, aku mulai melihat garis abu-abu di tempat-tempat yang jauh, tapi sekarang aku tidak bisa melihatnya. Daksi Kaisar Sun Hao mengangguk, itu adalah semacam angin yang sangat spesifik, disebut King Sin Feng. Hanya dengan angin ini, Anda melewati daerah aliran emas yang rusak, sebelum melewati tanah. Mengandalkan angin ini, Qin Yu bertanya-tanya. Dayu Huang tertawa ketika pendahulu saya dari keluarga monyet memblokir pembangunan tanah terlarang, mereka mengatur dua cara untuk masuk. Tipe pertama, binatang super dengan mata emas atau kalajengking, Anda dapat mengabaikan aliran emas yang pecah ke interior, Anda hanya melihatnya. Qin Yu mengangguk. Pendahulu yang membangun tanah terlarang itu sangat bagus. Metode kedua adalah menggunakan metode rahasia untuk mengendalikan King Sin Feng, maka hati yang jernih akan dikendalikan untuk membungkusmu, sehingga kamu tidak akan diserang oleh aliran emas kosmik, maka hati akan terbang langsung ke interior, kamu secara alami itu aman. Qin Yu tidak bisa tidak kagum, dunia besar ini benar-benar luar biasa. Saya belum pernah mendengar tentang hati yang jernih ini, dan saya dapat melindungi orang dari aliran sporadis di alam semesta. Oke, jangan buang waktu. Kalian tunggu sebentar. Tangan kaisar yang besar ditransformasikan menjadi bunga lotus, dan pada saat yang sama, beberapa bahasa yang tidak dapat dia pahami juga diucapkan. Kemudian, kaisar seorang diri menunjuk bahwa angin tiba-tiba keluar dari aliran emas kosmik dan sampai ke ketiganya. Qin Yu, brute force, jangan gugup, kamu adalah yang kedua kalinya, kamu harus tahu. Dayu Huang kemudian sendirian mengatakan bahwa King Sin Feng berubah menjadi dua bagian, masing-masing membungkus Qin Yu dan Niu Mo Kaisar. Qin Yu dibungkus dan menemukan bahwa dia tidak bisa melihat hal-hal di sekitarnya. Seolah-olah Anda terjebak di dunia kecil, hanya ada 4 atau 5 meter persegi, dan tingginya hanya sekitar 3 meter. Di dunia kecil ini, Qin Yu bisa aktif dengan aman, tapi Qin Yu tidak bisa melihat apapun selain dunia kecil. Qin Yu, jangan khawatir, di bawah angin hati yang jernih, kamu tidak bisa mendengar dunia luar, kamu tidak bisa melihat segalanya dari dunia luar, dan dunia luar tidak bisa menembus. Singkatnya, hati yang jernih ini menghalangi segalanya. Hanya aku yang mengucapkan mantra ini. Bisa tidak dibatasi. Suara Dayu Huang terdengar dalam pikiran Qin Yu, yang membuat hati Qin Yu tenang. Ini luar biasa. Qin Yu tidak bisa tidak mengagumi.
Angin hati yang jernih ini membungkus orang, dan dapat membentuk dunia kecil, tetapi juga membatasi segala sesuatu seperti suara, iblis, dan pandangan. Qin Yu, hanya perlu beberapa saat untuk melewati daerah aliran emas yang rusak. Kamu akan menunggu dengan aman selama ini. Dayu Huang berkata, dan Qin Yu, yang berada di hati yang murni, tidak merasakan hati. Gerakan itu butuh waktu lama. Qin Yu hanya merasa bahwa dunia kecil miliknya tersentuh, dan kemudian bubar, dan berubah menjadi sekelompok angin berhati jernih untuk terbang, dan Qin Yu juga melihat kaisar besar dan iblis sapi. Sudah ada di sini, kata Dayu Huang sambil tersenyum. Qin Yu terkejut melihatnya di segala arah. Area berlubang di dalam aliran emas yang pecah berbentuk bulat dan memiliki diameter sekitar beberapa ratus mil. Qin Yu mendongak, membungkuk, atau ke kiri dan ke kanan, dan bisa melihat aliran tak berujung alam semesta. Di ruang di dalam aliran emas yang rusak, sebuah bukit ditangguhkan. Qin Yu, Niu Mo Huang, dan Dayu Huang berada di depan bukit ini. Bukit ini tingginya sekitar 1 atau 2.000 meter. Di depan bukit, Qin Yu seperti 3 semut. Ini adalah warisan dari tanah terlarang, Dayu Huang menunjuk ke bukit. Pendahulu Dayu Huang, Hou Fei, dia sekarang di dalam hati Qin Yu bersemangat. Dayu Huang mengangguk dan berkata, apakah kamu melihatnya ini adalah bagian, benar, yaitu. Ada bagian untuk platform terbuka di luar, dan Hou Fei ada di bagian itu. Bagian yang ditunjuk oleh Dayu Huang adalah seluruh dinding gunung. Satu-satunya saluran di atas. Qin Yu akan segera terbang. Berhenti. Dayu Huang tiba-tiba menghentikan Qin Yu, kamu tidak bisa masuk. Bagaimana Qin Yu gelisah? Qin Yu, pertama dengarkan kaisar besar, maka kamu bisa membuat keputusan apakah akan masuk atau tidak. Kaisar iblis sapi itu juga berkata. Qin Yu memandangi kaisar, dan kaisar berkata dengan senyum tak berdaya, apakah Anda melihat tanah yang terancam ini dikelilingi oleh angin Qingxin yang tak ada habisnya? Qin Yu mengangguk. Hati jernih ini juga sangat aneh, banyak angin jernih seperti kulit telur yang dibungkus kuning telur, seluruh gunung terbungkus rapat, untungnya angin hati transparan dari luar, Anda bisa melihat bagian dalamnya. Dari luar, kamu bisa melihat bagian dalam melalui hati yang jernih, tapi begitu di dalam, sepertinya jatuh ke dunia kecil, kamu tidak bisa melihat bagian luar. Qin Yu tahu bahwa saya sudah merasakannya ketika saya datang. Qin Yu, aku katakan kepadamu, ada batas untuk penggunaan tanah terlarang. Binatang buas super dari keluarga kera bisa masuk 3 kali seumur hidup. Jika kamu memasukkan 3 kali, kamu akan mati. Wajah Dayu Huang serius. Qin Yu mendengarkan dengan seksama. Suku-suku lain dari keluarga kera dapat masuk sekali dalam seumur hidup. Dagu Huang Chang menghela nafas, aku akan melalui ujian tanah terlarang ketika aku pergi ke keluarga monyet, tetapi itu adalah langkah demi langkah. Jika orang bukan keluarga masuk, begitu mereka masuk, mereka akan bertemu seseorang yang sama denganmu. Dayu Huang mengatakan ini, Qin Yu bingung. Apakah ada orang lain yang dicekal? Qin Yu langsung bertanya. Menurut Dayu Huang, selama orang asing masuk, mereka akan bertemu keterampilan yang sama, jika demikian, maka ada banyak bakat di tanah terlarang. Kalau tidak, bagaimana bisa seseorang dengan keterampilan yang sama muncul? Tidak. Dayu Huang menggelengkan kepalanya. Singkatnya, aku hampir tidak bisa menjelaskannya. Qin Yu, aku bisa memberitahumu seperti ini. Dayu Huang berpikir sejenak. Bibiku sedang berlatih di dalamnya. Lawannya hanya setengah dari kemampuanku sendiri. Setengah. Qin Yu bingung. Ya, misalnya, Hou Fei. Dia akan terus bertarung di dalamnya, melewati tanah terlarang akan mengirim seseorang untuk menjadi lawannya, keterampilan pria ini hanya akan setengah dari dirinya, tetapi lawannya mengerti bahwa set tongkat telah mencapai batas. Bahkan jika skillnya hanya setengah. Hou Fei terluka serius setiap saat. Dayu Huang Zhengdao. Qin Yu terkejut. Keterampilan itu hanya setengah dari biaya orang itu, tetapi masih terluka parah. Ada 6 tingkat tongkat di pedalaman. Hou Fei masuk dan menantang dari tingkat terendah dari metode tongkat. Langkah demi langkah, setelah bertahun-tahun, dia menang hanya sekali dan mulai menantang tongkat tingkat kedua. Dan objek menggunakan metode tongkat hanya setengah dari keahliannya. Dayu Huang memandang Qin Yu. Jika Qin Yu kamu masuk, keterampilan musuhmu akan sama denganmu. Tingkat menggunakan metode tongkat bukan dari tingkat pertama, tetapi dari tingkat yang sesuai dengan tingkat jiwamu. Tingkat dimulai.
Jiwamu berapa level sekarang, tanya Dayu Huang. 2 atau 3 tingkat Kaisar Xian. Qin Yu menjawab dengan jujur. Musuh akan menggunakan level kedua dari metode stick, dan itu adalah level kedua dari metode stick Dacheng. Kekuatan serangan yang diberikan harus sekitar 10 kali lipat dari Xian di tingkat ketiga. Adapun pertahanannya, pertahanan tidak terkalahkan. Anda hanya perlu menembak jatuh tongkat panjang di tangannya untuk menang. Hati Qin Yu memang terkejut. Pertahanan tidak terkalahkan, dan serangannya 10 kali lipat dari Xian di kelas 3. Jadi, para pendatang asing hampir pasti akan mati. Lagi pula, pembelaannya tidak terkalahkan. Anda hanya bisa menembak jatuh tongkatnya yang panjang jika Anda memahami dia lebih dari pertempuran. Dayu Huang menatap Qin Yu. Zheng Zongdao, Qin Yu, Anda sebaiknya berpikir jernih. Dayu Huang dan Niu Mo Huang sedang menonton Qin Yu, menunggu jawaban Qin Yu. Pertahanan tak terkalahkan, hanya untuk menembak jatuh tongkat panjang lawan adalah kemenangan. Hati Qin Yu sedikit cemas. Dia paling bangga dengan pertahanannya sendiri. Namun, dia tidak ada bandingannya dengan lawan terakhir yang dikenal tak terkalahkan. Dia hanya membandingkan pemahaman pertempuran. Qin Yu lebih baik daripada set kedua tongkat. Yang paling. Ayah, Qin Yu menggigit giginya. Hei, Hou Fei keluar. Suara Kaisar Iblis menarik Qin Yu. Pada saat ini, baik Kaisar Iblis dan Kaisar memandang ke peron terbuka di luar jalan, melewati tanah terlarang. Qin Yu juga melihat masa lalu, sosok yang dikenalnya berjalan di platform terbuka, masih ada darah di tubuhnya, itu adalah biaya menunggu yang belum terlihat selama bertahun-tahun. Biaya, Qin Yu berteriak keras. Namun, jika Hou Fei Zhen tidak mendengarnya, dia duduk berlutut dan tongkat hitam diletakkan di atas lututnya. Hou Fei sedang duduk dengan mata tertutup dan tangannya mengepal tongkat hitam. Angin bertiup, bentuk tubuh Hou Fei tidak bergerak. Biaya Qin Yu gelisah, dan dia belum melihatnya selama bertahun-tahun. Perasaan mengamuk keluar dari hatinya. Qin Yu, jangan berteriak, Hou Fei, dia tidak bisa mendengar atau melihatnya. Kamu telah melupakannya. Seluruh warisan dan tanah terlarang ini telah sepenuhnya dibungkus oleh hati yang jernih. Selama kamu melangkah ke dalamnya, itu seperti melangkah masuk. Di dunia kecil, Anda tidak bisa melihat apapun di dunia luar, dan Anda tidak bisa mendengar suara apapun. Qin Yu sadar. Kemudian saya menertawakan diri sendiri dan tertawa. Saya adalah penggemar dari pihak berwenang. Saya bahkan melupakan kekhasan hati saya. Qin Yu dengan hati-hati melihat biaya saat ini. Dibandingkan dengan masa lalu, Hou Fei hari ini sedikit kurang keras kepala dan lebih teguh, orang yang duduk di bangku batu terbuka dengan lutut seperti patung batu, dan dia tidak bergerak dalam angin. Biaya. Qin Yu tahu dari wajah pucat Hou Fei dan darah menodai tubuhnya bahwa Hou Fei Ding terluka parah. Qin Yu memandang Dayu Huang dan mengerutkan kening pendahulu Dayu Huang, apakah dia terluka parah di tanah terlarang? Dayu Huang, Sun Hao, tersenyum dengan acuh tak acuh di tanah terlarang. Setiap kali Anda harus melalui pertempuran keras, jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Orang-orang yang dikirim di tanah terlarang tidak memiliki belas kasihan. Hou Fei akan bertarung sekali atau 2 kali sehari, selain berhasil mengalahkan set pertama tongkat, kali lain terluka parah. Hati Qin Yu terkejut. Sekali atau 2 kali sehari dalam pertempuran hidup dan mati ini, Qin Yu tahu bahwa setiap kali dia harus menghabiskan banyak usaha. Pertempuran yang sering terjadi adalah bahwa dia sendiri diperkirakan harus menderita. Setiap kali sangat memalukan, bagaimana jika Hou Fei meninggal? Qin Yu menatap Kaisar. Dayu Huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum bangga. Kematian Hou Fei adalah binatang super, dan setelah dia masuk, dia mulai menantang dari set pertama tongkat terendah. Jadi langkah demi langkah, Hou Fei akan sulit setiap kali dia bertarung, tapi dia masih belum. Sampai mati demi. Jika itu sangat sederhana, itu akan mati. Itu hanya dapat disalahkan karena tidak menjadi binatang super. Pendahulu Dayu Huang, sudah berapa kali kamu memasuki tanah terlarang? Tiba-tiba Qin Yu bertanya. Qin Yu ingat dengan jelas bahwa Super Beast dari keluarga kera memiliki 3 peluang untuk memasuki tempat terlarang. Sudah 3 kali. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Dayu Huang. Jika aku masuk 2 kali, aku mungkin menggunakan kesempatan terakhir untuk membantumu menghukum Hou Fei, tapi sekarang kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Hati Qin Yu sedikit santai. Ada sentuhan sukacita di mata Dayu Huang. Hou Fei telah berada di sana selama 60 tahun.
Dia adalah Raja Iblis 6 tingkat 60 tahun yang lalu, dan sekarang. Diperkirakan 2 atau 3 iblis. Hanya 60 tahun. Iblis sapi itu menghela nafas. Sun Hao, keluarga kera Anda memiliki larangan dominan, itu dominan. Jika itu adalah budidaya normal, bahkan jika retribusi tinggi, diperkirakan bahwa ia adalah Raja Iblis dari 7 tingkat dan 8. Tetapi sekarang telah mencapai 2 atau 3 tingkat setan. Sun Hao tersenyum ringan. Saya adalah binatang super dari keluarga monyet. Karena nenek moyang datang dari dunia para dewa untuk membangun tanah terlarang ini, setiap generasi makhluk super adalah untuk berperang dengan Tao, dan kecepatan kultivasi kita tidak ada hubungannya dengan waktu. Ini terkait dengan jumlah pertempuran. Meskipun hanya 60 tahun, tetapi pertempuran hidup dan mati yang dialami Hou Fei, ada 2 atau 3.000 kali. Begitu banyak pertempuran, berapa tingkat 2 atau 3 setan Qin Yu? Aku bertanya kepadamu, setelah kamu melangkah ke dunia peri setan berapa banyak pertempuran yang Anda ambil untuk hidup dan mati? Sun Wei memandang Qin Yu. Qin Yu berpikir sejenak, dan meminta maaf dan tersenyum. Ini tentang 10 pertandingan. 10 game, dan jarak antara 2 atau 3.000 game, semua orang tahu. Kamu akan menunjukkannya. Iblis sapi itu menyipit, pertempuran antara hidup dan mati. Kamu berpikir bahwa para master dari level yang sama sangat baik untuk ditemukan. Jika lawannya terlalu kuat, mungkin itu adalah kehidupan kecil untuk dimainkan. Lawannya terlalu lemah, itu tidak berfungsi sama sekali. Anda harus berjuang untuk hidup dan mati, dan Anda harus dapat mempertahankan hidup Anda. Apakah Anda berpikir bahwa persyaratan ini sangat memuaskan? Saya telah berjuang sangat keras dalam kehidupan ini, dan tidak ada lebih dari 100. Selain tanah kera Anda yang terlarang, apalagi yang bisa Anda buat? Hou Fei telah memainkan begitu banyak pertempuran dalam 60 tahun. Hanya dalam percakapan, Hou Fei, yang sedang duduk di bangku batu teras tebing, berdiri. Memegang tongkat hitam, Hou Fei sekali lagi memasuki bagian dalam lorong. Pendahulu Dayu Huang, aku ingin masuk. Baru saja bergegas suara Qin Yu tiba-tiba terdengar. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Dayu Huang terkejut melihat Qin Yu. Dalam menghadapi pertahanan yang tak terkalahkan, kekuatan serangan sebanding dengan musuh kaisar tingkat ketiga, dan Dayu Huang tidak berpikir bahwa Qin Yu memiliki banyak peluang untuk menang. Qin Yu, aku tahu kamu memiliki 1.000.000 spektrum hewan, tetapi itu tidak berguna. Dayu Huang berpikir bahwa Qin Yu akan menggunakan 10.000 binatang buas. Sentimen Kaisar Iblis adalah sama, dan kekuatan menyerang 10 kali lebih tinggi. Semakin banyak Kaisar Iblis yang Anda kirim, semakin banyak orang akan dikeluarkan dari larangan. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Para pendahulu Dayu Huang, jangan membujuk saya hanya ingin tahu, masuk, bagaimana saya harus masuk? Tanya Qin Yu lagi. Dayu Huang memandang Qin Yu. Di hadapan tatapan kaisar, mata Qin Yu tetap tidak berubah. Yah, jika kamu ingin masuk, terbang saja dan kamu bisa. Ingat. Begitu kamu terbang ke dalamnya, kamu tidak bisa dengan mudah keluar. Kamu harus keluar dengan musuhmu. Kamu memenuhi syarat untuk keluar. Berkata hati-hati. Aku tahu, kata Qin Yu bahwa dia akan terbang. Tunggu sebentar, masih ada satu hal. Dayu Huang buru-buru mengatakan bahwa Qin Yu juga menghentikan tubuhnya. Qin Yu, begitu kamu memasuki bagian itu, kamu harus menghadapi pertempuran. Satu-satunya tempat yang aman untuk melewati tempat terlarang adalah platform terbuka itu. Dayu Huang menunjuk ke masa lalu, yaitu tempat Hou Fei memulihkan cederanya, hanya tempat teraman. Dan begitu kamu melangkah ke lorong, kamu harus menghadapi pertempuran. Aku tahu. Qin Yu mengangguk. Qin Yu, kamu hanya harus bertarung dengan musuhmu. Setelah masuk, kamu tidak harus menang. Jauhkan hidup kecil dari tangannya dan melarikan diri ke bangku batu teras. Kamu bisa keluar. Cara untuk keluar adalah pergi di atas batu biru di tepi bangku batu teras, berdiri di atasnya dan tempat terlarang akan mengirim Anda keluar. Qin Yu mengangguk dan kemudian terbang ke bukit yang ditangguhkan. Melihat sosok Qin Yu, Dayu Huang dan Iblis Sapi saling memandang. Sun Hao, apa kau bilang Qin Yu bisa hidup? Iblis Sapi itu berbisik pelan. Dia. Kemungkinan untuk hidup masih sangat rendah. Dayu Huang menggelengkan kepalanya. Tubuh Qin Yu bolak-balik melalui hati yang jernih, dan hati yang jernih ini meledak di tubuh tanpa membahayakan. Jatuh ke bangku batu teras. Bangku batu teras ini berukuran kecil, dan ada batu biru halus di tepinya.
Ini adalah cara untuk keluar. Qin Yu melihat ke belakang. Benar saja, seluruh tanah terlarang menjadi dunia kecil, dan dia tidak bisa melihat apapun di luar. Orang asing, kamu memiliki waktu persiapan yang singkat, dan kamu akan segera bertemu musuhmu. Sebuah suara terdengar di benak Qin Yu. Wajah Qin Yu berubah. Segera sebagai kilat, sosok itu bergegas ke bagian yang tak terduga di depan mata. Bagian ini masih relatif lama. Itu hanya pada kecepatan Qin Yu, hampir seketika, dan tiba-tiba melintasi lorong dan sampai ke sebuah lorong. Di aula yang sangat besar. Di aula ini, Qin Yu mandek. Karena, Qin Yu memiliki 6 bagian di depannya, 6 bagian ini tidak panjang. Qin Yu dapat melihat bahwa 6 bagian harus memiliki tempat kosong yang mirip dengan ruang depan. Qin Yu menatap garis karakter besar yang diukir di dinding aula utama. Dunia yang menakjubkan. Momentum yang kuat. Keempat kata itu saja membuat hati Qin Yu gemetar, seolah-olah dia bukan garis di depan matanya, tetapi gunung yang menjulang yang harus dia pandangi. Mata Qin Yu terhanyut. Di dinding, selain kata-kata penyanyi, itu adalah gambar dan beberapa tulisan tangan, yang merupakan serangkaian gambar seseorang menggunakan tongkat panjang. Gambar ini dibagi menjadi 6 set, yang masing-masing 72 batang dunia yang mengejutkan. 36 batang tongkat yang terpana. 18 batang dunia yang mengejutkan. Tongkat yang menakjubkan dari 9 batang. 3 batang dunia yang mengejutkan. Salah satu tongkat yang menakjubkan. Tapi gambar-gambar itu sangat tertutup, seolah-olah mereka terus-menerus tidak menentu dan berubah. Qin Yu bahkan tidak bisa melihat gambar. Bahkan Qin Yu mulai ragu apakah itu gambar. Ketika aku seekor monyet, ketika aku terbang ke alam para dewa, jika aku terkejut, aku bisa memasuki pintuku dan menjadi muridku. Garis yang terukir di bagian bawah gambar menipu mengejutkan Qin Yu. Orang yang membuat tulisan tangan ini harus menjadi pendahulu keluarga kera yang berasal dari para dewa. Qin Yu diam-diam menebak. Saat itu, suara dingin terdengar di benak Qin Yu. Orang asing. Mengingat kamu memiliki armor defensif pertahanan berikutnya, pertama-tama memperingatkanmu, kamu tidak boleh menggunakan armor defensif pertahanan berikutnya, jika tidak, kamu akan dibunuh secara langsung. Qin Yu salah untuk sementara waktu. Lawanmu, keahliannya sama dengan milikmu, menggunakan metode tongkat mengejutkan 36 tongkat. Kamu menang tanpa menggunakan baju artefak defensif, atau kamu bisa melarikan diri dari tangan lawan dan melarikan diri ke platform batu terbuka di luar, Anda dapat dengan aman meninggalkan area terlarang. Qin Yu mendengar semua ini dan wajahnya berubah. Jangan gunakan baju artefak bagaimana bertarung Qin Yu gelisah. Jika Qin Yu tidak meragukan suara ini, ia dapat mengendalikan seseorang yang sebanding dengan volume bintang, kengerian alam semesta. Sangat mudah untuk membunuhnya. Misalnya, melempar Qin Yu ke alam semesta, diperkirakan dia akan mati di tempat. Ke medan perang kedua. Setelah suara sedingin es, Qin Yu kemudian merasa sedikit bergerak menunggu Qin Yu untuk melihat di mana itu sekarang. Ini adalah perut gunung yang kosong. Hati Qin Yu bergerak menoleh ke belakang. Ada lorong ke tempat ini. Samar-samar tentang Qin Yu untuk melihat ujung melalui bagian ini. Ujung lain dari lorong itu haruslah aula utama di mana Anda berada. Apakah tempat ini? Saya melihat ujung dari 1 dari 6 saluran. Qin Yu menebak. Qin Yu menebak bahwa 6 bagian mengarah ke 6 medan perang, dan pada saat ini, Hou Fei sedang berlatih di medan perang yang mengarah ke bagian pertama, dan Qin Yu juga diperkenalkan dengan energi kedua yang tak bisa dijelaskan di tanah terlarang yang dilewati. Medan perang. Telepon. Sosok turun di medan perang No. 2, orang ini memegang tongkat Qian, seluruh orang sangat tipis, tubuh bagian atas telanjang, ini adalah musuh Qin Yu. Orang asing, lawanmu adalah aku. Pria itu memandangi Qin Yu dengan dingin, aku adalah penjaga ke-6 penjaga tanah terlarang. King Guard. Qin Yu tidak berani mengendur. King Guardian, berurusan dengan orang asing, menggunakan keterampilan yang sama seperti dia. Suara yang pernah terdengar dalam pikiran Qin Yu berdering di medan perang kedua, dan wajah penjaga hijau muncul dengan warna hormat dan berkata ya, dewasa. Orang asing, menurut aturan tuannya, ini adalah ujian pemahamanmu tentang pertempuran. Jika kamu mengandalkan artefak untuk bertarung melawan serangan, itu adalah aturan yang menghancurkan tuan. Mereka yang melanggar aturan akan mati. Suara dingin itu kosong.
Medan perang sedang berdering. Qin Yu merasa bahwa orang yang melewati tanah terlarang itu terlalu mengerikan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan penjaga hijau itu tidak terduga. Sekarang hanya sama dengan menekan keterampilannya. Ada 6 penjaga di daerah terlarang, dan masih ada orang dewasa. Kamu bisa mulai. Suara dinginnya. Para penjaga hijau memicingkan mata pada kelopak mata, dan mata mereka menatap Qin Yu. Tiba-tiba, Qin Yu seperti ular beracun. Tongkat panjang di tangan pengawal King tiba-tiba berbalik, dan itu seperti tirai hujan. Mengepung langit ke segala arah. Garis pandang Qin Yu dipenuhi dengan tongkat yang tak terhitung jumlahnya. Hanya satu starter, Qin Yu tidak bisa dihindari.